ketemu lagi di Halo Dokter. Dan seperti biasa kita doain semuanya sehat walafiat karena sehat itu asik. Hari ini kita mau ngomongin soal penyakit jantung koroner dan ring tinju. Bukan, ring jantung maksudnya. Terus saya pengen ngegosipin dokternya. Kenapa tuh? Karena dokternya itu adalah dokternya suami saya. Oh gitu. Dokter saya juga sih, bayangin. Suaminya pasang ring? Bukan, suami itu nggak pasang ring tapi aritmia. Aku juga dulu awal-awal nih masih jadi dokter masih ece-ece banget makanya ya. Kok kayaknya kenapa suka ada aritmi nggak jelas. Terus ke dokter di EKG bagus terus pas ketemu dokter Utoyo, sana pasang Holter. Holter itu yang 24 jam itu dipasang ya? Betul, dipasang kayaknya kayak EKG tapi 24 jam direkamnya. Baru kelihatan tuh ada permasalahan. Lapor Pak RT nggak? Enggak. Kan 24 jam lapor Pak RT biasanya? Enggak, bukan tamu ya. Jadi kita mau ngobrol nih sama dua orang yang tadi keren dokter Utoyonya ya, sama satu dokter Utoyo Lubiantoro, spesialis jantung dan pembuluh darah. Tapi kan ngomongin jantung juga mesti ngomongin penyakit dalamnya dong. Betul, karena ya nanti ngirim-ngirim suruh pasang ring kan awal-awalnya permasalahannya dari mana coba? Iya itu dia, biasanya kan dari diabetes dulu apa segala macam bisa kan. Makanya kita mau ngobrol juga nih sama dokter Francisca Wibowo. Oke, sekalian juga kita mau ngejawabin semua pertanyaan yang berhubungan sama kolesterol ya. Sekalian ya? Iya, karena yang katanya kolesterol itu kan nanti akan penyempitan pembuluh darah jantung dan serangan jantung, ntar mesti pakai ring. Nanti semua kita bahas ya, semua yang udah bertanya. Itu dia. Nanyanya kemana? Untuk sekarang kita nanya via Instagram ya, tinggal ketik di @haldoktertvri, DM aja ke situ. Jangan kirim via pos surat kelamaan. Oke ya. Dan yang pasti juga kalau kemudian mau kirim nih foto juga, misalkan cek hasil lab, ya, boleh, nggak apa-apa. Tapi nanti semua dibahasnya itu di segmen 5. Sekarang tulis dulu aja semua pertanyaannya. Betul. Kita jeda sebentar ya, jangan kemana-mana. Tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu asik. Hari ini kita mau ngomongin soal penyakit jantung koroner. Nggak asik. Apalagi suruh pasang ring tapi bukan di tangan gitu ya, di jantung. Itu wedding ring beda lagi. Nggak asik banget ya. Jadi tapi harganya sama mahalnya. Oh iya ya? Ya iya dong, daripada ditaruh di jantung nggak kelihatan, taruh di tangan dong lebih oke. Tapi kan nggak bisa bayar pakai BPJS ini. Oh iya nggak bisa, betul ya. Mana ada. Langsung kita undang dokternya ya, dokter Utoyo. Dokter Utoyo Lubiantoro. Silakan dok. Hati-hati ya dok ya. Selamat siang, Dokter Lula, Dokter Dika. Selamat siang, pagi dok. Pagi ya. Kalau aku mah pagi. Kita kan pagi terus ya, semangat terus. Iya, dok. Kita tanya dong dok lebih jauh nih dok. Yang pasang ring itu semenjak pandemi berkurang atau nambah? Kalau bicara di rumah sakit kami di Mitra Keluarga Kelapa Gading selama pandemi justru jadi peningkatan, tidak berkurang. Iya. Karena apa dok? Karena orang mager gitu jadi akhirnya lebih kena serangan jantung apa gimana? Sebetulnya enggak juga sih ya. Saya juga nggak tahu kenapa persisnya. Karena stres gitu atau gimana dok? Belum tahu, belum diperiksa lebih jauh. Jadi pada waktu 2 bulan pertama kan itu seperti seluruh negara udah kayak kota mati ya kan. Orang nggak berani keluar, di mal-mal sepi, orang takut ke rumah sakit. Tapi begitu bulan ketiga, keempat, bludak. Malah over. Atau ini kayaknya baru sekali nih dok. Misalnya semua yang datang ke sini dokter kita tanyain pasti pandemi berkurang pasti gitu. Tapi enggak, justru data kami tindakan kita untuk balonisasi pemasangan stent PCI ya itu meningkat. Atau kurang mungkin, lebih 20%. Mungkin karena penyakit-penyakit komorbidnya jadi nggak terkontrol kali ya. Dia nggak pernah ke rumah sakit, nggak pernah kontrol sama dokter. Sebetulnya harusnya jumlahnya kan tidak sama aja. Waktu itu awal orang kan takut. Tapi kan setelah sekian orang yang sesak sakit dada kan harus datang berobat. Atau ada kemungkinan begini, mungkin kan terus terang banyak juga beberapa center yang berkurang. Para dokter kan juga banyak yang takut praktek, mungkin kali. Oh bisa jadi. Karena dokternya takut praktek ya. Bisa juga. Jadi beludaknya kemana, pindah gitu ya, pindah area. Baik kalau gitu. Dok, mungkin ya gitu ya. Dok, kita bahas dari awal ya dok ya, ngomongin mengenai siring ini. Boleh dong materinya dokter Utoyo ya? Ini saya juga sering banget ngirim teman-teman saya yang punya masalah dan udah usianya kayaknya banyak kirim ke situ. Gitu dong. Lanjut dok, kan nggak mesti ya dok, kan nggak mesti yang tua kemudian harus punya ring, nggak begitu kan dok, ya kan. Tapi yang paling muda usia berapa dok pasang ring? Paling muda saya pernah pasang itu umur 24. Sedap nggak tuh? 24. Karena apa sih dok? Karena pola hidup nggak bagus. Tapi cowok ya? Iya. Orangnya gemuk gitu? Enggak juga. Dia diabetik. Jadi dia diabetes tipe 1, juvenile diabetik. Dan perokok.
perokok juga. Asik Ya, ya? kan kalau dia udah dari umur SMP 13 tahun udah cukup lah untuk ya, jalan-jalan Dokter Utoyo dan pasang ring. setelah 10 tahun kan dia udah jadi. Nah, Dokter Utoyo boleh dong kita diterangin dari awal nih, Dok. Ceritanya sampai kita pasang ring jantung. Silakan, Dok. Oke, ya. Nah, jadi ini kita bicara soal ring jantung hari ini ya. Yes. Nah, ini keren TV-nya, Pak. Iya ya. Mau dibawa pulang dong boleh? Dan saya nggak bisa begini soalnya. Enggak, saya juga punya. Oke, nah sebelum kita bicara soal ring jantung, ya kita harus tahu dulu kenapa sih orang mesti di ring. Yes. Nah, karena penyakit dasarnya adalah penyakit jantung koroner, ya. Ya mungkin nanti gejala, faktor risiko, penyebab, mungkin nanti sejauh saya Dr. Siska akan lebih detail terangin. Nah, jadi kenapa seseorang harus dipasang ring? Karena yang namanya penyakit jantung koroner itu masalah utama adalah adanya sumbatan. Istilah bisa adalah plak aterosklerosis. Yeah. Ya. Ini beda sama plak gigi. Nah, kalau plak gigi dicongkel dia keluar. Selesai. Nah, selesai. Nah, jadi koroner itu kan nama pembuluh darah. Pembuluh darah di luar jantung yang memberi makan suplai darah ke otot jantung, ke organ jantung. Yeah. Nah, jadi sumbatannya bukan di jantung nih, karena banyak orang berpikir, saya tersumbat di jantungnya, di ring jantungnya. Mana bisa? Jantung itu kan ruangan, serambi bilik. Nah, yang tersumbat adalah pembuluh darahnya, pembuluh darah koroner. Nah, sumbatan itu namanya plak aterosklerosis. Nah, akibat sumbatan sehingga aliran darah ke jantung berkurang sampai berhenti. Kalau berhenti berarti serangan jantung udah fatal, 100%. Nah, ini yang penting nih, kenapa kita harus dipasang ring dan seterusnya. Karena proses plak itu tadi itu bukan nempel kayak plak gigi. Plak gigi kan tinggal dicongkel keluar. Iya. Tapi tumbuh perlahan-lahan. Bertahun-tahun prosesnya. Nah, jadi sebenarnya plak itu bagian dari dinding pembuluh darah. Jadi dia nih masuk nih, jadi ikutan tebelan nih. Ya, jadi dia bagian dari pembuluh darah awalnya ya. Jadi bukan gujuk-gujuk karena makan kolesterol, karena diabetik, terus itu plak nyangkut. Enggak begitu. Oke. Nah, ini kan makanya sekarang nih lagi banyak beredar nih. Berapa bulan terakhir ini banyak banget beredar. Nanya, "Dok, sekarang nggak usah dipasang ring, nggak usah dioperasi bypass, diluruhin aja katanya. Bisa disogok-sogok, di obat dihancurin." Nah, itu gimana, Dok? Itu take it for granted tidak benar. Berarti yang Dok, maaf Dok, yang diinfus katanya ntar darahnya biar lebih lancar itu nggak ada? Nggak ada, Pak. Kalau nggak, kita Selesai dokter nggak sudah. sekolah 12 tahun jadi ahli balon, jadi bedah torak. Iya nggak? Iya. Nah, begitu. Jadi Karena ceritanya nih pasti apapun ceritanya nih dia nempel di situ, bukan cuma bukan nempel. Masuk ke dalam gini. Ya, jadi bagian. dinding pembuluh darah itu kan, nah ini Ya. beberapa lapis. Ada 3 lapis kan? Iya. Nah, cukup tebal. Nah, jadi plak itu mulainya dari bagian tengah, otot polosnya. Nah, dia seperti tumor, tumbuh bukan nempel, growing. Pelan-pelan. Nah, coba kalau tumor kan tubuhnya keluar. Iya, dia ke Dioperasi dalam dipotong. masalahnya. Dia ke dalam supaya lubangnya Nyempit. nyempit. Ada kerjaan buat dokter jantung. Nah, kalau tumornya keluar kan dia keganggu. Iya, betul sih. Iya. Nah, dia tumbuh. Jadi ini pemirsa, dokter Dika, yang namanya plak itu tidak bisa dihilangkan. Seumur hidup ada di badan tubuh kita. Walaupun saya operasi bypass, saya pasang ring pun dia tetap ada. Nah, jadi dia tumbuh ke dalam, lubangnya menyempit. Nggak ada obat. Ya, Jadi harus secara mekanik, logika. Iya. Jadi kalau saya pasang ring itu, tersumbat, saya masukin balon, jadi plak itu dipenyetin, didekompresi ke dindingnya. Yang penting pipanya Ditekan Lewat lancar. bisa masuk darahnya. Itulah dasarnya. Oke. Nah, itu. Gitu ya. Jadi ini penting nih. Tumbuh bukan nempel. Jadi plak itu akan stay forever di badan kita. Jadi nggak bisa dilepas-lepas congkel gitu dong, nggak ada ya? Nah, cuma kan tadi bagaimana kita ngatasi. Jadi ring itu juga nggak simple. Pasti berkembang. Iya. Karena supaya mengatasi secara mekanik, sumbatan, flow, aliran darah, dan bagaimana supaya tidak tumbuh kembali, supaya tidak kumat kembali. Berarti kan ada cerita dia bisa tumbuh kembali gitu. Orang cuma dipenyetin doang, kan ditekan aja nih. Bisa juga dong kalau kita masih nggak bener nih kayak bakal hidupnya ya. Betul. Balik lagi bisa. Jadi walaupun saya ada balon, saya operasi bypass, saya pasang ring, kalau faktor resikonya nggak dikelola, diabetik, kolesterol, bla bla bla, rokok segala macam, dia tumbuh kembali. Timbul kembali. Di tempat yang sama juga bisa? Iya dong. Asik deh. Yes. Jadi selalu ada di situ. Makanya kan di situ. Kecuali ada tumbuh-tumbuh tempat-tempat yang lain. Yes. Oke. Lanjut dong. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke ringnya. Nah, ini nih. Sebetulnya sudah lama banget. Itu tuh jari ya, Dok ya? Saya ingin menyampaikan kepada hal ini. Jadi sebenarnya ring itu istilah yang salah.
Tapi dipakai secara luas. Sama nih ya, kita kan bicara nih tentang kesehatan. Masuk angin, panas dalam, apa sih itu? Itu dia. Nggak ada ilmu kedokteran. Iya. Untung saya udah nggak itu ya. Ya udah nggak apa-apa. Tapi di media ini menurut saya kita harus mendidik yang benar. Karena istilah itu bukan ring dan tidak seperti cincin kawin tadi kan diceritakan. Yang benar ya Bapak Ibu semua pemirsa, stand. Karena kalau kita klik ke Google, Profesor Google ring, nggak keluar tuh gambar kayak gitu. Soal jantung. Kalau ini apa ring? Cincin kawin betul nggak? Iya benar. Iya. Karena bentuknya tidak seperti ring. Iya. Terus siapa sih yang awal-awal bikin salah ya? Tapi udah nempel dok masalahnya. Betul. Atau mungkin awalnya kecil-kecil kayak dok kayak cincin nggak juga? Nggak juga. Nggak Kayaknya juga. dari awal seperti itu. Dari dulu nggak pernah itu. That's why. Kadang-kadang kita di sini, ya makanya kita nih sebenarnya kan ya seperti begini nih ya, Health Talk ini sebetulnya kan juga kita adalah media harus mendidik, mengedukasi masyarakat yang benar istilahnya. Yes, setuju. Nah, karena apa? Kalau kita punya pemahaman yang salah, itu WA itu sekarang hoax banyak banget kemana-mana. Nah, ini bisa disalahgunakan. Dan ini sekarang lagi banyak nih beredar video-video. Kadang-kadang sebenarnya udah lama videonya muncul lagi. Balik lagi, betul. Ya tadi itu yang meluruhkan Udah gitu tadi. bonusnya banyak lagi. Ceritanya nanti ada yang di Shanghai, ada yang di Penang, ada yang di Jakarta, ada yang di Depok. Ya enggak? Padahal itu video cuma bicara soal bekuan darah. Tidak bicara plak. Oh beda lagi ya? Klot sama plak kan beda. Kalau klot bisa dok? Klot kan bekuan darah. Nah ini nanti kita bicara. Oke. Lanjut dok. Oke ya. Jadi yang benar adalah stand. Nah bentuknya nggak seperti cincin, tapi apa? Makanya bahasa Inggrisnya adalah cup. Cup itu tabung. kan tabung dari metal, tabung kawat. Berbentuk jala tuh. Nah, kayak trali kan. Ini yang kecil yang pas belum dikembangin ya dok ya? Nah ini belum dikembangin, udah kembangin begini nih. Itu tuh jari bukan dok? Iya jari, saking kecilnya ya. Kecil banget betul ya. Karena jantung kan segede kepantangan kita. Jadi pembuluh darah itu lebih kecil lagi. Kecil, diameter cuma 2 sampai 5 cincin paling besar Pak, dibikin untuk manusia itu 5 mili. Bukan senti ya, kecil. Segini. Kayak jarum loh dok ya? Kecil banget tuh ya. Jadi dia bentuknya seperti kawat. Jadi seperti bolpen punya per atau kalau kita selang air kan ada yang kayak ulir. Seperti itulah bentuk jala. Ya, jadi nggak seperti ring. So mulai hari ini semuanya kita berharap istilah ring. Nggak ada ring-ring lagi. Saya tahu di YouTube sekali banyak banget ring. Ya sebenarnya kita ingin mengedukasi, jadi jangannya bilang ring. Lanjut dok. Nah bahannya dulu stainless steel, ya metal. Sekarang kebanyakan standard kobalt kromium atau platinum kromium. Dokter boleh duduk dok nih. Pertanyaan saya selanjutnya ini agak gini, ini pemirsa biar tahu. Dokter Utoyo ini emang orang yang paling pas kalau ngomongin tadi nih stand tadi. Kenapa? Karena Dokter Utoyo juga pasang untuk dirinya sendiri. Nggak pasang sendiri ya memang ya. Makanya, dipasang di dalam jantungnya juga 3. Nah pertanyaannya kok bisa gitu ya? Makanya kalau ngomong itu pasti dari lubuk hati yang paling dalam. Karena ngelewatin juga dong caranya gimana. Model stand yang mana yang dipakai nanti kita bahas lebih jauh. Dan masih boleh juga kalau mau nanya, tinggal kirim aja nih DM kita di @haldoktertvri. Jadi tetap di Hal Dokter karena sehat itu asik. Pemirsa kembali lagi di Halo Dokter karena sehat itu asik. Kita masih ngomongin mengenai penyakit jantung koroner. Udah hafal dong ya. Sama plus tambahannya adalah pemasangan ring yang harusnya disebutnya sebagai stand jantung. Karena kalau nggak disebutin ringnya dulu ntar lupa. Di ring kita akan ganti nih pemirsa ke stand ya. Barengan sama Dokter Utoyo. Yang tadi saya tanya gitu ya. Dokter Utoyo betul ya pasang stand juga? Ya, 3. Saya udah ada 3. Jadi sudah bintang 3, udah legend. Oh legend. Letnan Jenderal. Dok, maaf dok, itu umur berapa dok pasang ring? Pasang stand nih? Saya dipasang itu 6 tahun yang lalu, 2016. 2000. Jadi sudah jalan 7 tahun ini. Dok, kenapa dok sampai pasang? Nah itu dok. Kan dokter jantung kan gitu ya. Iya. Nah, jadi ini saya keluarga cerita nih, bapak walaupun seorang dokter tapi dia juga penyakit jantung koroner. Saya ingat tuh, saya waktu masih SMP, papa saya serangan jantung, ketakutan, keringet dingin, nah gitu. Terus saya dengar cerita nih, kakek nenek saya tuh nggak pernah ketemu kakek nenek saya. Kata orang tua saya meninggal di usia muda, di bawah umur 50. Jadi kemungkinan heart attack juga. Dulu kan sudden death, ya. Walaupun serangan mati mendadak belum tentu jantung. Kan ada gangguan aritmia, dan lain-lain. Bla 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 gitu kan. Nah, jadi makanya saya pengen dokter jantung. Tapi memang jadi ada turunan. Saya genetik. Genetik ya. Karena om tante saya banyak yang meninggal jantung. Oh gitu. Tapi waktu masang stand nggak sendiri kan dok?
Ya sama temen. Ya, tapi saya sadar. aja, saking lihainya Iya. it's all sambil Jago pasang banget. sendiri. Nah, bisa kita terusin lagi ya. Tadi ternyata si stand-nya ini juga dulu katanya stainless. Sekarang udah Kobalt kromium. Jadi ya kandungan metalnya beda. kalau yang dokter pasang di dokter? Saya yang tipe terakhir itu yang namanya absorb yang bisa diserap. Jadi daging gitu kalau orang bilang mah, Dok. Iya, jadi kan seperti benang jahit diserap. Jadi Udah hilang saya gitu? nggak ada hilang, saya nggak ada bekas sama sekali. So saya nggak ada bahan apa Metal. foreign material di dalam tubuh Tapi kita. kan dia kan neken ya dok ya supaya lubangnya nih besar lagi. Lubangnya nggak balik lagi tuh? Enggak. Tetap ketekan? Karena kan sekali lagi, nah ini kan apa namanya, kita cara berpikirnya kan begini, kan ketika orang tersumbat lagi, itu bukan pembuluhnya peot, kan plaknya tumbuh. Iya. Nah jadi bagaimana ngatasi supaya plaknya tidak tumbuh Jangan kembali. tumbuh lagi. Oh, baik. Tadi makanya stand-nya lapis obat. Obatnya dia tadi anti cancer, anti proliferasi supaya dia tidak tumbuh kembali. Oh gitu. Kita terusin lagi kayaknya belum selesai nih kita ngomongin Iya, stand. iya. Jadi si stand ini juga pilihannya banyak Iya. banget. Jadi kalau tadi yang punyanya dokter Toyo yang diserap oleh tubuh. Yes. Tapi tambahannya adalah ada obat juga yang Tetap ada obatnya, jagain. betul. Jagain supaya dia nggak tumbuh lagi gitu Iya. sebetulnya. Bentar, Dok, kalau yang sebelumnya udah ada obatnya juga belum? Ada juga, tapi ada banyak metal. Oh, Kalau beda metal bahan seumur doang. hidup. Nah ini yang kita harus perlu tahu Kalau yang adalah metal bagaimana seumur hidup menjaganya. akan di situ dong. Kan gitu metal nggak bisa kelihatan. hilang. Iya. Oke. Iya. Lanjut Lanjut, dong, Dok, lanjut. silakan. Ini nah, oke dok. Apa lagi dok? Silakan, Dok. Iya, Iya, boleh. lanjut Oke. dok. Nah enak nih. Keren. Oke. Kapan Oh nih tadi, orang stand? nah tadi sebelum kita bicara soal apa stand, nah kapan sih seseorang perlu dipasang stand? Tentu ada syaratnya. Enggak semua kita lakukan. Nah ini penting. Kalau sumbatan derajatnya itu lebih dari 50%. 70, Oke. 80, 75. Dan di cabang besar atau utama. Cabang kecil nggak mengganggu, tidak perlu dipasang stand. Oke, jadi gini, sumbatan 30%, sumbatan 20%, sumbatan 45%. Sampai 50 nggak perlu. Biarin. 19,5. Iya. Oh. Oke. Kalau kita bicara dulu fisika, aliran darah, kalau di bawah 50, misalnya terus 40%, masih 60, flow-nya nggak terganggu, Pak. Oh gitu. Kecuali pun jadi atlet, Iya. olahraga Iya. berat banget. Jadi pasien tidak ada keluhan. Walaupun suka nggak enak rasanya Pasti bukan jantung. nyelekit. Iya. Ini ya menjawab pertanyaan yang makin ngirimnya pakai nyelekit ada dijawab ya. Nggak ada sakit Pokoknya- jantung cekit, itu sakit hati. Oh gitu Tapi ya. Dok, kalau misalnya dia 40%, tapi tadi dia sering jogging, Is oke, jalan terus. Nggak masalah berarti ya? Ya, kelola faktor resikonya supaya kalau misalkan dia jangan bertambah. Ketika dia bertambah, sumbatannya derajatnya berarti kan mulai terganggu. Nah, Ya, mulai dia ada baru. keluhan capek-capek segala macam seperti itu. Jadi selama punya 50 doang nih, Iya. tapi nggak nambah lagi, selesai sampai situ. Iya, tapi pertanyaannya bisa dicegah apa enggak nih gaya Nanti hidupnya? kita mau dokter Itu. Siska. Iya, Nah, gitu, ya lanjut ya. lanjut dong. Oke, nah ini ya. Apalagi kalau serangan jantung. Nah ini yang terakhir ini. Ini yang sering kali selalu gini. Jadi kan di dalam tubuh manusia cuma dua penyakit yang punya namanya golden period. Iya. Kita agak sedikit melenceng. Periode emas 6 jam. 4 sampai 6 jam. Serangan jantung dan stroke. Sama padahal bentuknya Sama, ya. cuma bedanya tersumbatnya pembuluh koroner di serangan jantung, kalau kotak dia stroke namanya. Nah, jadi tindakan kateterisasi, pemasangan stent atau balon paling penting justru adalah ketika orang serangan jantung. Ini yang jadi masalah. Apa benar nih saya serangan jantung? Tadi pagi masih olahraga. Iya. Dokter bilang kaget. Menunda, ya nggak? Diskusi, berdebat, bla bla bla. Lewatlah 6 jam. Dibuka di kateter pun dipasang ring, ya tetap ototnya udah keburu rusak. Ada golden period ya, ya kita nggak bahas hari ini mungkin, ya kan? Nah di sini, oke? Nah ini dia. Lanjut dok. Nah sekarang jenisnya, oke? Ada 4. Kenapa yang terakhir ini balon disebutnya? Karena itu bagian dari treatment terhadap ya plak yang proses tumbuh. Jadi itu kan mulai tahun 1980. Ini kita tahun 40 tahun nih, udah 4 dekade. 10 tahun sekali kita timbul generasi terbaru. Nah, yang pertama bare metal stand. Bare itu kan Ini yang zaman barefoot, dulu banget telanjang. nih Yes. ya. Panjang lagi. Hanya ya. metal, nggak ada obatnya. Jadi betul-betul pure metalik. Iya. Yang kedua stand lapis obat. Udah agak lebih pinter sih kayaknya tuh ya, itu udah asik ya. dimulai di tahun 1990 hampir tahun 2000. Iya, Nah, 90-an. yang ketiga 2010 keluar itu Nah, yang punya bioresorptible dokter vascular nih ya. spasm. Itu yang bisa diserap pembuluh darah. Yang kayak punya dokter Toyo Yes, ya? masuk Indonesia 2012. Oh, Ingat oke. Bang, pertama kali kita di Mitra Keluarga Kelapa Gading, saya ingat Bang, 24 September. Ulang tahun. Kita baru. pertama di Indonesia, saya pasang implan ini. Oh, oke. Nah, jadi mereknya Absorb. Absorb kan diserap. bahasa Indonesia. Oke.
Yang keempat, ini juga ada 10 tahun terakhir. Jadi kan gini, ada pasien-pasien yang kecil pembuluh darahnya. Kecil tapi utama. Nggak bisa dipasang stent. Ya karena size-nya kecil banget. Iya. Kita juga bikin balon lapis obat, drug eluting balloon. Jadi nggak perlu harus pasang stent. Dimasukin balonnya, kan Iya. dikembangin Iya ya. kan? Jadi sebenarnya kan begini, itu ada plug di situ tuh. Iya. Kita pengen bawa obatnya dong, tinggal bawanya pakai balon atau pakai stent. Nah juga ada balon. Orang tahunya kan stent lapis obat, ada balon. Yang hasil efektivitasnya cukup baik mendekati stent lapis obat. Tapi gini dok, tadi kan kalau pakai stent itu kan dia dipenyet tadi dan tutup bilang kan. Balon juga sama. Kan balon Menyet dipenyet juga berarti. Iya. Nah, Tapi perbedaan penyetannya bagaimana tuh? Pakai sambal kali penyetan. Jadi begini, makanya kan begini, awalnya itu kan sebelum stent itu balon. Balon tuh kan dibuka. Iya, Betul. tekan. Nah itu bisa kumat kembali. Nah, itu kan. Karena tadi yang pertama memang kan pembuluh darah elastis, bisa nyumbat. Yang kedua plaknya growing kembali. Iya. Nah kita berpikir dong gimana supaya dia nggak kumat kali. Maka kita bikin obat. Iya. Nah, Jadi gitu. waktu setelah dipenyet karena ada obatnya, dia nggak balik lagi nih harapan iya. kita. Oke, Berarti ini udah memang yang udah the next generation. Besok-besok barangkali si stent yang di atas barangkali hilang kalau dia Sekarang udah nggak ada banget nih. tuh. Udah nggak Jadi ada. sekarang udah Iya. sebagian besar adalah stent lapis Ngambil. obat. Cuma kan lebih mahal. Jadi mungkin negara berkembang tertentu atau ya maaf mungkin negara miskin ini mahal. Ya, mau Jangan. nggak Iya, mau mau nggak masih mau, pakai gimana itu. lagi Karena mesti dipakai. di luar udah nggak dipakai nih sebagian Atau besar. kadang-kadang kita pakai juga masih. Kecuali. Gini, nah ini kan kita baru bicara jenis stent. Iya. Makin ke sini kita harus makan obat pengecer darah. Iya betul. Oke. Oke? Nah, kalau ada lapis obat itu harus lebih lama makan obatnya. Pengencer Nah, darahnya. ini kan kelebihannya apa? Resiko kumat lebih kecil, nggak tumbuh kembali. Iya. Tetapi resiko trombosis bekuan darah lebih tinggi pada stent lapis obat dibanding metal. Oh, Karena ada obat. Nah, ini saya nanti mesti terangin nih. Lah, dok kan bayangin, dok ada obat, ada metal, bagaimana nempelnya obat itu kan? Iya. Iya. Kita butuh bahan yang namanya coating. Ya. Kayak kita kan ada coatingnya, coatingnya, cat segala macam di iya. coating. Bahasa medisnya polimer. Polimer itu bersifat trombogenik. Membuat gampang Bekuan. terjadi Iya. bekuan darah. Jadi Itu kita komplikasi mesti yang bisa hati-hati. fatal. Jadi Jadi makanya makin canggih, Iya. betul dia makin awet, kumatnya dikit, tapi harus diprotek dengan obat pengencer pengencer darah. darah. Nah, certain patient kan gini, Nggak dia bisa. resiko pendarahan, Iya. nggak bisa buat lama-lama. Kadang Terpaksa pakai dia bare ngambil metal. yang Betul. sana. Dok, Oke. aku masih penasaran sama yang nomor 4 yang si balon tadi. Kan artinya kan kalau dia balon dia cuma menghantarkan obat terus nggak ada yang ditinggalin nih. Nggak ada. Selain Tekan dulu obatnya. dong, tekan Iya, dulu. maksudnya Iya, oke, tekan dulu ya, ditekan terbuka. nih. Dia nyisain obat di situ. Iya. Betul. Nah, obatnya bisa berapa lama? Nggak lama. Jadi begini. Nah, ini prosesnya kan jadi begini. Nah, jadi obat ini nggak lama, hanya berapa bulan. Ya nggak mungkin seumur hidup kan? Iya. Nah, makanya stent lapis obat itu coating polimernya itu kayak pori-pori, slow release, kayak obat. Nah, kan kita bertanya lah, terus kalau bahan lapis obat bagaimana? Iya. Obat juga ada banyak jenisnya. Oke. Ada yang bekerja lambat, tapi kebanyakan tuh mereka efektif pada 1 bulan pertama. 1 bulan. Ini kalau kita bicara soal sel nih, proliferasi perkembangan sel-sel, betul nggak? Iya, iya. Nah, jadi begitu. Jadi kalau sel itu migrasi tumbuh, itu tuh dia nggak begini nih. Tapi dia search langsung begini. Nah, jadi penelitian itu pertumbuhan sel. Jadi begitu obatnya kontak Just sama plaknya, dia nggak ada dia gininya. langsung abort. Dia langsung tidak tumbuh kembali. turun. Nah, makanya hanya obat-obat jenis tertentu. Iya, 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 iya. Kita kan ini bukan kuliah 2 tahun, Pak. Iya, Jadi saya nggak bisa bener. bicara soal obatnya detailnya ini, gitu nggak? iya, Nah, Jadi pemirsa biar takutnya gini kan, ya emang balon begitu doang nyelesain. Itu maksudnya. Nah, nyelesain karena obatnya ceritanya lain nih. Ada Iya. belakangnya tuh ada Canggih lah penelitian pokoknya banyak obat- lah obatnya gitu. lah. makanya minggu depan kan saya mau ngadakan seminar. Nah, kalau seminar kan waktu lebih panjang nih. Nah, Iya. bisa tanyakan 2 jam. lebih Saya jauh. detail lebih kasih, ya kan gini ya. Iya. Betul. Jadi pemirsa ikut Lanjut dok. sebenarnya ya. Jangan. Iya, lanjut, gimana? lanjut dok. Oke, nah sekarang kita bicara yang ini. Nah, ini resikonya. Oke. Oke? Yang paling penting yang harus dilihat adalah terjadi bekuan darah clot. Karena ada benda asing metal. Jadi metal itu sendiri itu Benda beresiko asing kan? benda asing membentuk bekuan darah. Iya. Ya. Plus ada obatnya. Sebenarnya bukan obatnya, tapi coating polimernya Coatingnya. supaya obat itu bisa nempel. Nah, dulu stainless steel itu lebih resiko trombosis bekuan darah. Oke. Makanya dengan kobalt kromium sekali itu tetap bisa tapi lebih kecil. Kecil. Diturunin lah Kita kan juga resikonya. dokter meneliti, metal apa sih yang lebih aman? Iya, Nah, iya. nah ini Bapak Ibu, resiko bekuan darah itu kalau sedikit bekuannya oke. Yang parah bisa nutup sampai terjadi apa? Serangan. Jantung lagi. Makanya maaf kadang-kadang habis ditindak 3 hari, Ada 2 serangan minggu, ada yang jantung.
sakit dada sampai ada yang meninggal. Okay. Di cabang yang besar ya fatal dong. Cabang kecil it's okay. Kan tadi. Jadi itu memang resiko. Hah? Resiko yang nggak bisa hilang gitu. Maksudnya ada sekian persen kan dikit gitu walaupun. Dok, berapa besar resikonya? 1 bulan pertama kurang lebih 1%. 1 dari orang 100. Makin lama ada yang timbul trombosis sampai late. 6 bulan, 9 bulan. Tapi jarang, angkanya cuma 0,2-0,3%. Sebenarnya kecil kan? Betul. Karena itu indikasinya harus benar. Jadi betul-betul pasien itu membutuhkan pemasangan stent. Saya pernah ada punya pasien, dia ke Singapura. Nah, dok, sekarang di Singapura katanya 30% pasang stent. Sampai hari ini nggak berubah. Ya kalau 30% kan masih gede, nggak perlu dipasang stent. Dan jadi bukan soal iseng punya uang. Resikonya kalau terjadi di cabang gede, Anda fatal. Jadi maksudnya juga kita pasang stent juga ada resiko lain gitu. Jadi kalau nggak penting-penting amat, nggak usah pasang sebenarnya semua medis kan sama. Kalau mau katarak, mau operasi apa ya, kalau nggak perlu, ya belum operasi. Harus jelas. Oke dokter, boleh duduk lagi ya dok. Kita akan break lagi nih dok. Jadi kita udah sampai sini udah mengerti nih sebetulnya nih, udah sampai di bahwa nggak gampang-gampang juga kok pasang si stent tadi yang disebut ring tadi ya pemirsa ya. Takutnya stent apa sih? Sama ring ya. Tapi kata-kata yang benar adalah stent. Nanti kita sekarang bicara lebih jauh mengenai pencegahan supaya jangan kemudian udah pasang stent aja masih ada resiko tambahan kejadian lagi di tempat yang sama. Itu dia, makanya tabel dokter karena sehat itu asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter Karena Sehat Itu Asik. Masih ngobrolin soal penyakit jantung dan stent tadi ya, bukan ring jantung lagi. Koroner dan stent nih, ring jantung gitu ya. Tetap mesti diomongin. Kita kan sambil transisi pindah dari ring ke arah stent gitu ngomongnya ya. Tapi udah ada Dokter Francisca di depan, jadi kita undang aja masuk dulu. Ayo Halo, selamat pagi Dokter Francisca. Siap dok. Silakan dok. Silakan dok. Kayaknya dokter yang bertanggung jawab gitu menyebut kan gini ya. Jadi gini nih, dari Dokter Siska pindah dong ke Dokter Utoyo pasang ring. Dari Dokter Utoyo pindah lagi dong ke Dokter Siska. Gimana caranya itu ring jangan kemudian ketutup lagi. Nah, gimana dok? Gimana tuh dok? Yang paling sering bikin ring adalah apakah kolesterol? Ya itu kan sampai terjadi penumpukan plak di pembuluh darah, itu kan ada faktor resikonya ya. Nah, faktor resikonya itu memang ada yang bisa kita modifikasi, seperti misalnya seperti merokok, terus pola makan yang salah. Tadi ya pasien dokter yang 24 tahun itu ya. Terus seperti diabetes, kolesterol, hipertensi. Itu kan sebetulnya hal-hal yang bisa dikontrol. Ya kecuali kalau yang memang sudah nggak bisa dikontrol seperti kayak keturunan. Nah, genetik nih ya dokter Utoyo ya misalnya. Atau nggak kayak takdir. Ya udah takdir pasrah lah ya. Atau kalau gini dok, kalau orang-orang yang katanya enzimnya ada kekurangan sehingga kolesterolnya tinggi terus misalkan seperti itu gimana tuh dok? Itu termasuk terima nasib? Itu termasuk juga. Itu kan termasuk salah satu ya keturunan ya dok ya masalah ini. Jadi itu harus dikontrol juga. Oke, dok kita langsung ke materi ya dok ya. Siap dok. Bisa lanjut dong. Nah ini dia. Silakan saya kesini ya dok ya. Boleh geser. Terima kasih dok. Di slide aja dok. Ya, jadi ini yang tadi disebutkan ya, jadi tentang penyakit jantung koroner. Sudah diterangkan sama Dokter Utoyo. Dia tumbuh, bukan nempel ya. Betul ya, dan ini kasusnya banyak dan merupakan salah satu penyebab utama kematian di seluruh dunia. Ya. Nah ini yang tadi saya sebutkan ya, jadi faktor risiko yang bisa dikontrol dan yang tidak bisa dikontrol. Jadi kalau seperti kayak hipertensi, kolesterol, diabetes, merokok, aktivitas fisik kurang, ya itu kan yang masih bisa diusahakan, betul. Nah kalau seperti usia, kalau jenis kelamin laki-laki apa perempuan dok? Laki-laki yang lebih banyak. Itu nggak bisa diubah ya? Oh tidak bisa. Kalau jadi perempuan pun nggak bisa. Nggak bisa ya, nggak bisa bohong. Ya dan juga riwayat keluarga itu kan juga tidak bisa diubah. Ini yang nanya transgender ya kita ngikutinnya ya gender yang sebelumnya dong. Akhirnya apa ini? Ada-ada aja nih dok kalau pemirsa yang nanya. Lanjut dok. Ya baik dok. Nah gejalanya ini banyak yang tidak ada gejala, tapi biasanya kalau datang berobat kan pasti ada keluhan ya dok ya. Seringnya begitu. Ya jadi sering ke saya maksudnya keluhannya dengan sakit dada. Nah tipikalnya kalau untuk yang penyakit jantung, ya, kalau mungkin yang masih stabil ya seperti yang kita Dokter Utoyo sebut tadi angina, itu kan dadanya nggak enak, sakit terutama kalau lagi aktivitas fisik. Iya, kalau istirahat nanti kalau istirahat gitu ya. enakan, iya seperti itu.
Nah, tapi ya kalau misalnya yang sudah serangan ya sampai sakitnya sampai lama, sampai Istirahat seperti pun ditindih, sakit. iya. Terus sampai keringat dingin, yang kadang menjalar ke lengan, Cuman kalau menjalar ke sekarang ini. itu kan seringan gini ya dok ya, kalau yang GERD itu kan selalu gitu dok ya, Iya. nyeri ulu hati, terus sampai sesak nafas, nggak bisa nafas. Betul, kan, nah, Dok. jadi kalau misalkan dalam keadaan seperti itu dianggapnya ke jantung dulu nggak dok? Kalau punya GERD misalnya. Jadi makanya mesti diperiksa dulu dok. Diperiksa dulu dan kita juga pertimbangkan faktor-faktor resiko yang dimiliki pasien. Oh baik, jadi Iya. jangan langsung gampang aja, kayaknya GERD, jangan begitu Kayaknya ya dok GERD, ya? iya. Karena kan ya memang bisa macam-macam ya. GERD juga bisa. Iya. Terus dari paru-paru juga bisa. Iya. Kadang-kadang kalau ada penumpukan cairan di paru, ada infeksi paru. Kemudian kadang-kadang kalau misalnya ya dari otot tulang juga dada bisa. itu juga Iya, bisa sakit iya. dada juga kan. Dok, tadi maaf, Iya, kalau gimana? udah punya GERD, terus dia suka kumat-kumatan, kapan Iya. dia mikir ini kayaknya bukan GERD nih? Apa emang setiap sakit mesti ke IGD? Kan repot ya. Ya gini ya, itu kan kalau yang untuk jantung kan tipikalnya biasanya kalau aktivitas ya. Kalau yang GERD kan mau anytime. Agak beda memang sebetulnya iya, ya. bisa anytime, bisa kambuh. Dan juga kan kita juga mempertimbangkan faktor resikonya. Jadi kalau misalnya sudah usianya lanjut, kemudian dia punya riwayatnya sudah macam-macam ya, ada hipertensi, Merokok lagi. misalnya. gula, kolesterol, merokok. Sebaiknya dibawa ke UGD ya. Ya, sebaiknya ya nanti kita mesti biarpun dicek bagus ya tetap biasanya saya cross check ke teman sejawat jantung seperti Dokter Utoyo. Kirim dokter Utoyo juga, Iya. coba dicek lebih jauh gitu Dicek ya. lebih Oke, jauh, baik, jadi Dok. make sure aja bukan cuma GERD. GERD-nya aja. Iya, Iya, betul. oke. Lanjut Silakan, dok. Ya, yuk. Nah, ini kan untuk menegakkan diagnosis ya. Jadi kalau yang pertama biasanya kita kerjakan itu dilakukan EKG. Dilihat kalau yang serangan jantung atau gangguan irama kan langsung kelihatan Tapi dari kalau situ. EKG-nya iya. bagus bukan berarti dok. Bukan berarti ya. Bukan berarti dia nggak punya permasalahan Iya, jantung. betul. Ya, oke. Ya, jadi makanya biasanya butuh tes darah. Atau kalau di Dokter Utoyo juga biasanya ada di eko ya. Di eko. Atau kalau nanti memang mencurigakan ke arah sana, biasanya dilakukan di stress test, Treadmill treadmill, itu ya? ya, di treadmill atau di CT angio. Oh. Jadi Iya, bisa aja iya. gini, EKG-nya bagus, tes darahnya lulus. Di stress test biasanya nggak lulus ya Pak Dokter Toyo Iya, ya? bisa, Ya, bisa, ketangkepnya Dok. di Iya, sana gitu ya, betul, karena dia iya. kita kan kasih beban, capek jadinya kelihatan Iya. ya. Baik dok. Tapi Iya. dok maaf dok, kalau dia lagi sakit, lagi serangan, di EKG aja harusnya kelihatan kan? Kalau pas serangan Lagi biasanya serangan kelihatan, harusnya iya. ada ya? Oh. Setelah serangan pun masih ada Masih ada kelihatannya, sisa juga tapi kan ada ya? juga sih yang nggak kelihatan. Tapi ada juga nggak kelihatan ya dok ya, Iya, seperti karena kan unstable sebenarnya itu serangan ya. jantung nggak sesimpel tuh, ada beberapa bagian. Iya, maksudnya ada kan yang ada jelas, ada beberapa yang tidak. jenis, kan gitu. betul. Oh, oke, oke. Lanjut dok. Iya. Ya kalau ini nanti di bagiannya Dokter Utoyo tadi, ya. Nah, untuk terapi, jadi ya selain terapi obat juga kita harus modifikasi faktor resiko yang ada ya, yang tadi seperti mesti olahraga, penurunan berat badan, stop merokok, makanannya juga dikontrol untuk dietnya. Kemudian yang penyakit-penyakit penyerta lain seperti hipertensi, gula, Baik. kolesterol harus dikontrol juga. Baik, Ya, Dok. Lanjut dok. Iya. Dok kalau Iya. udah pernah, Iya, gimana, udah Dok? ke dokter Iya. Utoyo, udah Iya. pasang Mm-mm. stand Iya, gitu ya terima dok kasih, ya. iya. Terus gini dok, berarti kolesterolnya itu mesti dijaga gimana sih dok? Nah ini pertanyaan banyak orang sebetulnya. Kan kalau kita ke laboratorium, Betul. ada yang kasih macam-macam ya dok ya. Ada Iya. yang mintanya 130, ya kan itu dianggapnya di atas 130 LDL baru dianggap tinggi. Ada yang mintanya kalau bisa di bawah 100. Nah kalau udah pasang stand, Monitoring ya, monitoring. udah pasang Pasang stand, stand, iya. terus gimana tuh dok? Kalau yang sudah pasang stand biasanya targetnya jauh lebih rendah, dok. Jadi berapa dok? Jadi biasanya mintanya itu di bawah untuk LDL ya, yang kolesterol jahat itu mintanya di bawah 100. Malah kalau penelitian yang baru-baru ada yang minta di bawah 70. Wadaw. 55 sekarang Bu. Sekarang 55. Saya belum pernah tuh dok sampai 55. Sekarang nggak Saya usah di-LDL paling sekalian lah. rendah tuh saya Iya. cuma 80. Itu aja setengah mati ngejar Tapi LDL kan Lula 80. nggak pasang stand ya, Nggak nggak perlu pasang, ini. tapi maksud saya itu kan, Stand. oh berarti pakai obat barangkali. Pasti harus obat Pasti kebanyakan. obat, dok. Oh pakai Iya. obat. Kalau misalkan dengan usaha sendiri aja dengan olahraga dan Iya, lain-lain, susah itu kayaknya. kan nggak semudah itu kan dok dapetin di angka 70 di bawah 100 aja susah sebetulnya. Ya bukannya tidak mungkin tapi susah, dok. Susah ya. Iya. Taruh, Dika berapa? Belum ngecek lagi. Alhamdulillah nggak Lama ngecek, banget emang paling ngecek. gampang begitu sebetulnya. Iya, biar Karena tahu. kalau ngeliatin teman-teman tuh suka pada protes, iya di bawah 130 aja susah, kok mintanya di bawah 100 gitu. Jadi kan dikasih tanda ya dok ya, dikasih Iya, bintang. dikasih bintang, Nah, iya. jadi intinya kalau udah pernah pasang stand, ceritanya udah Targetnya beda. lebih rendah. Betul. Nah ini yang sering kali Iya. salah. Ya kita juga berapa kali sebenarnya kan kalau kita ke laboratorium ya itu kan suka langsung dikasih wah ini di bawah 100 yang optimal, nggak bisa.
Nah sebetulnya kita sebagai seorang dokter tuh nggak gampang, oh kalau ini si A begini-begini, nggak bisa. Dia sebenarnya pembagian penyakit jantung itu dibagi 3 kategori. Resiko rendah, sedang, dan berat. Tinggi tadi targetnya makin rendah. Resiko tinggi itu apa? Dia sudah pernah komplikasi, stroke, pasang stent, pernah serangan jantung, ada diabetik, kelainan ginjal. Kalau cuma karena umur gimana, Dok? Nah kalau umur doang tidak. Kalau kita anak umur 17. Ini agak menyenangkan ya kalau agak nyaman nih kita. Ya kayaknya. Tapi gini, Dok, ada gini, kita tadi ngomongin LDL nih. Oke lah dia 130-an something, tapi HDL-nya tinggi, kolesterol baiknya. Aman nggak? Ya kalau HDL-nya tinggi memang lebih bersifat protektif, tapi kan kita juga melihat LDL dan trigliseridnya juga kan. Oke, jadi nggak semerta-merta asal HDL tinggi, LDL berapapun aman nggak gitu ya? Ya. Si trigliserid itu berperan sebagai apa nih, Dok? Banyak juga yang agak masih bingung gitu. Dia tuh bantuin nggak sih? Sama juga sih, seperti LDL juga sebetulnya. Jadi kalau trigliseridnya tinggi itu ya ada berfaktor juga untuk yang penumpukan plak tadi. Oh gitu. Jadi mendingan kalau memang tinggi ya dipres juga. 150-an. Oke, baiklah. Kalau yang HDL itu kan patokan 40, minimal 40. Kalau laki-laki itu agak susah ya, Dok, protektif di atas 60 ya biasanya ya. Bukan cuma 40. Iya, Dok. Oke, Iya. Dok, Cuma kalau 65, Dok. Kalau tadi kan ngomongin cek darah, Dok, lihat kolesterol segala macam. Kalau EKG, itu sebenarnya kalau kita mau jaga-jaga nih mesti berapa bulan sekali gitu EKG atau gimana, Dok? Ada aturan mainnya nggak? Ya sebetulnya ya itu lihat usia juga ya. Mungkin kalau sudah semakin umur ya mungkin harus rutin medical check up lah. Berapa kali setahun misalnya ada nggak, Dok? Sekali paling minimal kalau ya, Dok, misalnya ya kalau nggak ada apa-apa ya setahun 2 tahun sekali cukup lah. 2 tahun sekali juga masih ya, oke. tapi kalau Karena yang kalau misalnya medical memang check up pasti ada EKG kan, Dok? Iya pasti di Pasti EKG. ada EKG. Kalau yang pegawaian kan, kalau enggak kan dia harus ke lab sendiri itu mungkin setiap setahun sekali atau 2 tahun sekali oke. Ya, cuma kalau yang memang sudah ada faktor resikonya atau yang sudah ada riwayat ya tentu saja lebih sering. Iya. Terakhir saya ketemu dokter Toya tuh pas stress test ya, Dok ya. Saya barengan sama suami saya tuh duduknya sebenarnya gini, supaya dia mau stress test, jadi saya bantuin. Pertanyaannya pas di stress test stres nggak? Stres banget. Apalagi waktu makin tinggi inklinasinya kan udah tahu. Ini kapan beresnya ini begitu kan pasti. Pemirsa kita akan jawab semua pertanyaan Instagram, tapi sesaat lagi pemirsa jangan kemana-mana pemirsa. Tetap dia dokter karena saat itu asik. Oke pemirsa, kemarin nih ada yang nanya ke saya, Dok, saya ini tiap hari udah olahraga sampai 1 jam, tapi kok nggak kurus-kurus ya? Yang pertama nih, kita kalau mau jadi kurus, pastikan dulu kita emang beneran gemuk apa enggak. Karena zaman sekarang itu orang terlalu ngebandingin tuh sama yang nggak make sense gitu. Kadang-kadang nih perempuan apalagi ngebandingin badannya sama Jennie Blackpink. Susah. Mendingan coba deh bandingin sama Jennie Black Market agak gedean dikit badannya. Yang kedua adalah kalau kita olahraga jangan cuma lihat sejamnya doang. Perhatikan juga selama sejam ngapain, gimana intensitasnya. Kadang-kadang orang olahraga sampai sejam, kebanyakan upload story WhatsApp sama Instagram. Itu yang habis bukan lemaknya, yang habis kuotanya. Dan kemudian juga yang gak kalah penting adalah kita atur makan dong. Percuma nih olahraganya udah banyak, tapi habis olahraga makannya kalap, balas dendam. Kadang-kadang nih ya orang mah makan cuma 1 kotak bekal cukup. Ini ada orang habis olahraga makan 1 kotak penalti. Kebanyakan susah itu mah. Kembali lagi di Halo Dokter karena sehat itu asik. Tapi kan janjinya adalah menjawab semua pertanyaan Instagram. Yuk, mari kita jawab. Yang pertama dari mana ya Instagramnya? Kita lihat di layar kita dari, panjang sekali. Ini 2 memang. Oke, aku yang kiri ya Kak ya. Dari Al Kadri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya Dok, dada kanan dan kiri, dua-duanya nih. Sakit seperti ditusuk. Apakah asam lambung naik berefek sakit ke dada kanan kiri? Bahkan kadang sakitnya itu di tengah-tengah. Oh jadi udah kanan, kiri, tengah-tengah juga. Sudah hampir 3 minggu nih saya mengalaminya. Udah berobat ke dokter, ke rumah sakit, nggak ada perubahan. Apakah ada juga sakit jantung kayak begini? Nah ini gimana nih? Mungkin, mohon penjelasannya Dok. Iya, dokter Utoyo dulu kali ya. Boleh, jantung mungkin dok kanan, kiri, tengah. Tiga-tiganya dapat. Nah jadi kan sebetulnya gini, tadi pengertian angina pectoris sudah dijelaskan juga kan. Jadi sebenarnya gejala sakit jantung koroner, lokasi
Bisa di dada kiri, dada tengah, dada kanan, daerah ulu hati yang mirip seperti GERD, bisa sampai ke leher rahang, sampai ke lengan, sampai ke punggung. Sifatnya, karakter khasnya adalah secara umum kalau timbul saat stres fisik maupun psikis. Mental juga ya. Masuk lagi marah-marah, lagi stres, lagi jalan, lagi jogging dan seterusnya. Nah, sebetulnya ini kan ya ini kan kita nggak bisa detail juga nanya kepada penanya, betul nggak? Betul. Karena ini bukan ruang konsultasi. Nah, cuman kalau melihat ceritanya ini secara ini tidak tipikal ke jantung. Karena apa? Pindah-pindah, kiri, kanan, tengah. Oh, biasanya nggak gitu, Dok? Enggak. Organ gini ya, semua penyakit apapun, nggak cuma sakit jantung, organ kan nggak pindah-pindah. Iya. Jadi kalau dia tengah-tengah mulu, kalau dia, saya punya pasien memang dia GERD. Oh bener, udah mau diendoskopi. Untung dia serangan jantung. Oh gitu. Karena dia GERD 3 bulan kok nggak sembuh-sembuh. Ke dokter internis kemana-mana. Pas dia mau diendoskopi, ternyata ke jantung. ketemu kita. Iya. Tersumbat left main sampai kita operasi bypass. Begitu hilang GERD-nya, keluhan dia mirip-mirip, makanya hati-hati. Oh, jadi hati-hati dengan GERD nih. Ya tapi jadi tadi kalau tadi pasien tadi saya di ulu hati, burping lagi, Dr. Siska, burping. Tapi kalau jangan juga sesek. Nah, jangan-jangan. Oke, jadi kunci di situ ya. Kalau aktivitas terus kemudian keluar keluhannya, mau dimanapun bagian tubuh kita, tapi iya. ada aktivitas, itu lebih cenderung ke arah jantung. Dok, mau nanya dok. Kalau tadi kan kita lihat di penanya ini kan dia 3 minggu. Nah, kalau sakit jantung itu bisa lama begitu? Artinya kan kalau serangan jantung nggak mungkin. Mungkin sudah mesti ke UGD, ke ICU. Nah, itu 3 minggu nih. Nah, jadi tadi kan, nah makanya, jadi ini kan kalau melihat ceritanya itu ada kiri kanan, apalagi dan serangan jantung nggak pernah bentuk kayak tusuk-tusuk. Oh, dan juga timbulnya kapan juga kan ini. Ya, jadi udah jelas ya kalau ke jantung kayaknya tidak, tapi tetap aja kan tidak nyaman dong 3 minggu begitu terus. Betul. Periksa lebih jauh. Nah, tapi ada 2 hal yang berbeda. Si penanya saya tahu hampir yakin ini bukan jantung. Bukan jantung. Tetapi jangan salah, mungkin aja dia sakit jantung. Tetap kita mesti periksa, ngerti nggak? Ya. Nah, karena gini, kan bisa aja kita bilang tidak, loh kok 3 minggu serangan jantung? Bukan akibat keluhan ini. Bukan. Karena dia, saya nggak tahu dia ada faktor risiko apa. Betul. Jadi gini, Mas Al-Kadri tetap mesti periksa lebih jauh. Karena kita nggak bisa bilang pasti nggak ada jantung. Enggak juga. Kenapa? Bisa aja yang nggak disebutin di sini loh. Iya, kita nggak bisa nanya detail, betul. Iya. Oke, kita pindah ke Rizky ya. Kata Rizky, pagi dok, pagi. Saya mau tanya, anak saya saat ini usia 2 bulan terdeteksi murmur inosen. Nggak bersalah berarti inosen. Nggak salah banget ya. Hasil EKG ekonya normal. Saat ini anak saya umur 5 tahun. Apakah ada dampak yang berarti ya dok di masa pertumbuhan dan perkembangannya ke depan? Nah itu dok, apa itu murmur inosen dok? Nah kan inosen kan tidak berdosa, tidak bersalah. Jadi ketika kita masih usia baby atau ya balita, kan itu kan perkembangan tuh lebih cepat dibanding kita yang dewasa. Nah, jadi RPM sirkulasi dalam darah kan lebih cepat. Kenceng nih dia jalannya. Jadi murmur itu kan ada suara bising, turbulensi. Dia faktor fisiologis normal. Biasanya akan hilang, bukan berarti dia katupnya bocor atau apa jantungnya bocor enggak. Jadi nanti dia selama besar hilang. Dan dia umur 5 tahun udah nggak ada apa-apa dong, nggak ada dampak apa-apa ya udah nggak masalah. Tempo bagus ya semuanya. Apalagi udah dimacem-macemin udah oke berarti ya. Kenapa keluarin member innocent? Karena normal. Kalau dia ada kelainan katup bukan innocent. Oh. Guilty. Umur bermasalah. Berikutnya lanjut. Panjang ya kalau udah ngomongin jantung. Panjang lebar bagus sih. Dari Nda Mandalina. Siang dok, pagi. Mau bertanya, saudara saya setelah melahirkan. Nah ini, setelah melahirkan kok jadi kena masalah jantung. Dan katanya harus operasi. Itu kenapa tuh? Karena sebelumnya saudara saya itu dijadwalkan sesar karena matanya minus. Tapi pas udah jadwalnya sesar, pas lagi pembukaan sampai lengkap jadi normal. Namun efeknya. Tapi setelah 40 hari sering pingsan. Sampai akhirnya kejang. Dan akhirnya jadi lari ke jantung. Ini kalau dilihat dok, jadi dia hamil nih. Terus kemudian mau sesar ya kan. Tiba-tiba kok setelahnya jadi masalah jantung nih. Jadi kan operasi jantung nih. Operasi jantung maksudnya. Jadi kalau ini kan pasti bukan serangan jantung nih, bukan topik kita hari ini. Jadi banyak apalagi wanita usia muda, ini penyakit jantung bawaan. Nah kalau jantung bawaan itu kan biasanya beratnya pas lagi hamil ya dok ya. Iya, ingat kalau kita hamil itu kan cairan semua tuh bebannya lebih naik 30-50%. Iya. Nah jadi dia muncullah keluhannya. Jadi kalau penyakit jantung bawaan kan sama katup memang dia slowly, pokoknya pelan-pelan, puluhan tahun. Jadi bukannya gara-gara hamil, ada memang penyakit jantung karena kehamilan.
Kardiomiopati kerusakan. Iya. Tapi ini kan nggak perlu operasi, ini perlu operasi. Oh. Dia sudah ada. Jadi dari lahir udah ada. Iya, baru diketahui iya untuk hamil. Waktu disuruh kerja berat, baru jantungnya teriak gitu. Wih, mantap. Lanjut. Mas Adit. Dikeluarkan lagi dong Mas. Ini kalau Mas udah. Adit, main Ayo yuk. masih banyak Ini banget ternyata ya. Oke. Ini Dari berarti Jamal, dari jadi Jamal. kayaknya kita yang mau ujian nih, dokter. Ujian jawabnya. Saya nilai sih, Dok. Saya Makanya nilai begitu nih. ngomongin jantung, wah yang nanya langsung banyak. Sikat nggak? Ya dari Jamal. Oke, saya sudah dipasang ring jantung 3. Oke, nggak mau ngalahin dokter Utoyo ya. Tapi 2 diantaranya kembali tersumbat. Dokter menyatakan saya harus dibalon atau di bypass. Apakah ada cara lain? Nih bypass, bypass ini paling penting nih. Kapan kita bypass? Kapan kita cuman stand? Oke. Nah ini kan tadi betul kan saya bilang ini resikonya tersumbat kembali. Nah sebenarnya kita nggak bisa bicara soal begitu. Jadi kenapa sih dia tersumbat kembali? Ada beberapa faktor. Satu misalnya tadi faktor risikonya yang dokter Siko udah sebutin. Masih bandel ngerokok. Yang kedua pemasangan penting. Oke. Ya makanya kan gini orang cuma taunya kan sekarang ini cuma pasang stand, balon, kateter. Sebenarnya ada alat-alat lain untuk kita memastikan presisi. Di mana negara maju menggunakan, contohnya IFUS, OCT. IFUS itu apa? Intravascular Ultrasound, USG. Kalau kita stand-nya kekecilan, ya dia tersumbat kembali. Jadi resiko trombosis, jadi kan juga posisi, ukuran stand-nya, semuanya nih. Ya sama kita tukang Pak, barangnya bagus, pasangnya nggak benar. Ya bocor lah Pak. Nah, jadi maksudnya kan, jadi banyak faktor, betul nggak? Iya kan? Nah jadi, apakah ada cara lain? Cuma 2, tetap balon atau pasang stand atau di bypass. Nah tergantung, kan tadi makanya, yang tersumbat kembali di stand-nya, kita mesti lihat, kita bisa di repair nggak? Jadi kita pasang stand yang lebih benar. Di tempat yang sama kita bisa Dok? Iya pasang stand 2 kali gitu? Bisa. Kan yang dulu aja nggak hilang tuh Dok, masih nempel di situ. Betul. Nah kan stand itu sebenarnya bisa expand lebih. Iya. Kalau dia misalnya size-nya kekecilan, kita bisa expand lebih besar. Di balon lagi. Balon juga banyak jenisnya. Nah, atau tadi pakai balon lapis obat, nggak usah metal. Kalau size-nya kecil, pembuluh darahnya, kita pakai balon lapis obat. Tapi kalau gede, masih space-nya banyak, kita pakai stand lagi lapis obat. Nah Dok, kapan orang wajib bypass? Nah, sekarang jadi abu-abu. Kenapa tuh Dok? Tergantung center, alat, dan operator. Kan kita masalahnya udah makin canggih kan. Iya, Jadi minimal invasif akhirnya lah si bypass harusnya. itu pilihan terakhir banget nih kayaknya ya. Iya. Atau malah jangan-jangan bisa nggak dipilih? Bingung Panjang nih faktornya. Masalah jadi kan kadang-kadang gini katanya kalau udah pasang 4 apa 5 berarti kita udah pindah tuh harusnya ke bypass. Nah bener Nggak bisa begitu jawabannya enggak. Sekarang udah Ingat begitu ya, lagi. kita sebagai seorang dokter ngobatin pasien tuh tidak bisa menjawab hanya begini, ya atau tidak. Oh, tergantung kondisinya juga. Yes, sekarang begini, kita bicara bukan cuma pasang ring. Sekarang ini ya dulu karena namanya katup harus operasi. Iya. Oh sekarang enggak. Tindakan intervensi, kita bisa ganti katup yang dulu nggak pernah dipikirkan secara teknik kateterisasi. Jadi maksudnya nggak dibuka gitu ya? Enggak sama sekali. Aduh, Kemarin kita tonton cakep TAVI, ya. transaortic, saya ganti kartu orto, saya pakai katup kateterisasi, namanya TAVI. Iya. Transaortic valve replacement. Nah, sekarang makin canggih. Makin canggih dan makin Dokter bedah invasif pun ya. sekarang belajar intervensi kateterisasi. Karena kalau kita resikonya kecil, kenapa kita harus operasi? Oke. Setuju. Operasi surgery. Setuju Dok. Jadi saya nggak bisa jawab itu ya atau tidak. Kita mesti lihat filmnya. Iya, Nah, lihat contoh pasien begini. langsung ya. Pak Jamal, kayaknya kalau buat saya sih Pak Jamal jalan-jalan deh, periksa lagi lebih jauh untuk make sure balon, bypass atau apapun juga pilihan yang lain Iya, sebetulnya ya. oke. Mungkin akan banyak pilihannya. Berikutnya ada Teh Dewi nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Dok, mau nanya nih, suami saya kena penebalan otot jantung, umur 41. Kata dokternya ini jenisnya bawaan lahir. Pertanyaannya, bisa sembuh nggak Dok? Kalau penebalan Ini kan penebalan sebenarnya banyak jenisnya nih. Iya. Kita asumsi yang paling sering adalah hipertrofik kardiomiopati. Iya. Nah, tergantung tebelnya. Kalau tebelnya ringan, rata-rata di bawah 20 mili, 2 cm, pasien nggak ada keluhan. Oke. Atau tebelnya kenapa? Orang hipertensi nggak terkontrol juga tebel, Iya, hipertrofi. tebel juga. Iya. Nah, kalau yang berat, hipertrofik, itu pasien ada chest pain, dipikir Iya. serangan jantung. Iya, Nah iya. tadi nggak cuma koroner, dia pingsan, dia gangguan aritmia. Saya mesti treat. Nah treat ini Mesti diterapi. diobatin. Itu namanya alcohol septal ablation.
Jadi yang tebal itu kita bikin create serangan jantung, justru saya sumbat pembuluh darahnya. Tapi cabang kecil ya, yang gede. Supaya dia yang bagian rusak yang mati itu, tipis. Nggak bikin rusuh ya. Iya. Jadi gini nih, kalau ditanya nih pemirsa nih ya, kalau Teh Dewi, Teh Dewi hilang. Kalau Teh Dewi nanya lagi, balik lagi keluhannya seperti apa? Kalau nggak ada keluhan, tebelnya juga nggak tebel-tebel amat, ya sudahlah gitu ya. Tapi ternyata keluhannya banyak, yuk mari diterapi. Ya, jadi kita harus menilai, nggak bisa ngobatin si A begini, si B harus sama. Kan kita harus komprehensif lihat faktor resikonya. Nama penyakitnya bisa sama, tapi treatmentnya bisa beda. Dan sekarang karena udah maju banget nih pemirsa, ini banyak sekali lo pilihan pengobatan tanpa harus lompat langsung operasi. Atau tadi juga pasang stent itu atau ring itu nggak gampang-gampang langsung pasang loh sebetulnya. Penyumbatannya berapa banyak? Di atas 50%. Jadi kalau di bawah itu nggak usah bangga punya stent gitu ya di jantung gitu kan. Iya, jadi terima kasih banyak Dr. Francisca, Dr. Utoyo dan juga pemirsa telah bersama kami. Jangan lupa saksikan terus Halo Dokter dari hari Senin sampai Jumat 9.30 sampai beres di TVRI. Oke, kalau kelewatan langsung lihat di YouTube-nya TVRI Nasional. Jangan lupa ya, jangan ngomong ring lagi tapi ngomongnya stent. Ntar dimarahin sama Dr. Utoyo ya. Tetap Halo Dokter karena sehat itu asik. Dadah. Salam.